Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis komunikasi antar budaya dalam film yang berjudul Dari Mata Turun ke Budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Akpa dan saya di sini akan menjelaskan tentang plot film pendek yang berjudul tentang Mata Turun ke Budaya. Dan sebelum saya menjelaskan tentang plot ini, saya akan memberikan cuplikan film sebelum saya akan membahas tentang plot film ini. Aduh, kok ini urgensi penelitian sama latar belakangnya nggak ada keterkaitan ya? Tapi kalian tahu kan tentang urgensi penelitian dan latar belakang? Tahu. Kok nggak ada keterkaitan sih di skripsi kalian? Harusnya kalian tahu dong, kalian udah semester akhir, udah tahu apa perbedaan dari latar belakang dan urgensi penelitian. Kalau gini caranya, mungkin direvisi sekalian aja ya. Nih, Deka sama Aul udah tahu belum kalau Bu Hana itu pernah lama tinggal di luar negeri? Belum. Ya, ini saya kasih tahu ya. Jadi Bu Hana itu orang Indonesia seperti kita, tapi beliau udah lama tinggal di luar negeri. Jadi otomatis sudah terbiasa dengan budaya sana dan terbawa ketika beliau di Indonesia sekarang. Ya, budayanya yaitu budaya kontak mata. Kalau di luar negeri itu budaya kontak mata dianggap menghargai lawan bicaranya. Iya Pak, jadi mereka di bimbingan pertama saya itu skripsinya sudah baik, hanya perlu direvisi sedikit. Namun karena mereka hanya menunduk terus tidak menatap mata saya tersinggung dan akhirnya saya mengira bahwa mereka tidak menghargai saya Pak. Bu, mungkin karena Ibu udah terlalu lama di luar negeri, jadi Ibu udah terbiasa dengan budaya di sana. Tapi Ibu ingat nggak, kalau di budaya kita itu memandang mata orang yang dituakan itu nggak sopan dan terkesan tidak menghormati lawan bicara. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa Ibu itu udah benar. Oke, kalian udah lihat plot tadi yang saya lihat. Mungkin saya akan menjelaskan plot yang tadi saya berikan tadi. Mungkin saya akan langsung menjelaskan di sebuah PPT ini. Mungkin dari plot film pendek ini, plot film ini berawal dari sekelompok mahasiswa yang menemui dosen mereka, Bu Hana. Untuk bimbingan skripsi, mahasiswa merasa antusias karena mereka sudah mengajarkan sebagai skripsi mereka dan ingin mendapatkan masukan dari Bu Hana. Ketegangan berawal ketika Bu Hana membaca skripsi yang telah direvisi. Dia menunjukkan ketidakpuasan. Bu Hana merasa bahwa skripsi tersebut tidak memiliki keterkaitan yang baik antara latar belakang, penelitian, dan urgensi penelitian. Dia mempertanyakan apakah mahasiswa benar-benar memahami perbedaan antara kedua konsep tersebut dan meminta mereka untuk merevisi kembali skripsi mereka. Next, ada selanjutnya mungkin setelah pembimbingan pertama, mahasiswa merasa bingung dan tidak puas. Mereka merasa bahwa mereka sudah bekerja keras, tetapi revisi yang mereka lakukan tidak diterima dengan baik oleh Bu Hana. Mereka merasa bahwa bimbingan dengan Bu Hana selalu menimbulkan masalah dan kesulitan. Dan latar belakang Bu Hana terungkap dari salah satu rekan kerja Bu Hana, kemudian menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Bu Hana adalah orang Indonesia, tetapi dia telah lama tinggal di luar negeri. Ini memengaruhi cara Bu Hana berinteraksi khusus dalam hal kontak mata yang sangat penting dalam budaya Barat. Mungkin selanjutnya bakal dibahas oleh teman saya, Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya perkenalkan Abdullah Fakih Amanullah. Di sini saya ingin menjelaskan penjelasan yang tadi teman saya udah jelasin ya kan, ya sama novel tadi. Saya ingin melanjutkannya. Oke, jadi mahasiswa kemudian memahami bahwa selama bimbingan mereka juga tidak sadar telah melakukan apa yang dianggap tidak sopan oleh Bu Hana, yaitu tidak menatap matanya saat berbicara. Dalam budaya Barat,
Kontak mata dianggap juga sebagai tanda penghargaan dan juga keterbukaan. Sedangkan di budaya Indonesia, terutama dalam konteks berbicara dengan orang yang lebih tua, menundukkan pandangan adalah bentuk penghormatan. Yang kedua ada rekan kerja buhana, menyarankan mahasiswa untuk menatap mata buhana saat bimbingan berikutnya, untuk menunjukkan bahwa mereka menghargai beliau. Ini juga cara untuk menyesuaikan diri dengan norma budaya yang dipegang oleh buhana, mengingat pengalaman yang lama di luar negeri. Yang terakhir ada film berakhir dengan refleksi tentang pentingnya memahami dan menghormati perbedaan budaya dalam komunikasi. Miskomunikasi yang terjadi bukanlah akibat dari yang buruk, melainkan juga dari perbedaan dalam norma budaya yang harus diatasi dengan saling pengertian. Selanjutnya mengenai penjelasan hasil analisisnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Tio Zaki. Perkenalkan, nama saya itu Zaki Pamungkas. Saya di sini akan menjelaskan hasil analisis dari miskomunikasi dari film yang berjudul Dari Mata Turun ke Budaya. Di sini kami menjelaskan hasil analisis, yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama, kasus dalam film Kontak Mata. Berdasarkan analisis kami, terjadi perbedaan budaya dalam kontak mata adalah salah satu aspek dari miskomunikasi dalam film ini. Di budaya barat sendiri, menatap mata lawan bicara dianggap sebagai tanda hormat dan keterbukaan. Sebaliknya di budaya Asia termasuk Indonesia, menundukkan pandangan seringkali dianggap sebagai tanda hormat, terutama ketika berhadapan dengan seseorang yang lebih tua atau memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Dalam film Buhana yang telah terbiasa dengan budaya barat, merasa tidak dihargai ketika mahasiswa tidak menatap matanya selama bimbingan. Di sisi lain juga, mahasiswa mengikuti norma budaya lokal dengan menundukkan pandangan sebagai bentuk penghormatan ke Buhana. Lalu yang poin kedua, ada pentingnya kesadaran budaya agar tidak menimbulkan miskomunikasi. Yang pertama, menghindari miskomunikasi sendiri. Kesadaran akan perbedaan budaya dapat membantu menghindari kesalahpahaman. Misalnya, jika buhana memahami bahwa menundukkan pandangan adalah untuk penghormatan di budaya Indonesia, ia mungkin tidak akan tersinggung. Lalu yang kedua ada adaptasi. Dalam situasi lintas budaya, baik dosen maupun mahasiswa perlu beradaptasi dengan budaya satu sama lain untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Ini bisa berarti bahwa mahasiswa mencoba untuk menangkap mata buhana, sementara buhana memahami alasan dibalik tindakan mereka. Selanjutnya terakhir, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi gitu, kan udah dijelasin sama temen-temen kan, dan ada yang Nopal, ada yang juga udah menjelaskan. Nah, jadi aku mau jelasin sekarang kesimpulannya nih. Tadi itu miskomunikasi lintas budaya, ada fenomena yang terjadi dalam interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, film ini juga menjadi contoh kita bagaimana perbedaan budaya, seperti dalam cara untuk kontak mata, terus bisa juga menyebabkan kesalahpahaman dan dampak negatif dalam interaksi. Untuk mengatasi komunikasi seperti ini, penting juga bagi semuanya pihak untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya dan juga menunjukkan fleksibilitas dalam adaptasi terhadap norma-norma budaya yang berbeda. Ini juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih intelektual dan saling menghormati. Jadi mungkin segitu aja dari kelompok kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.